Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi balaghana ramadana wa awsalana ilaihi wa an'ama alaina bis-siyami wal qiyami fihi innahu karimun yuhibbul ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ja'ala baban khasan fil jannati yuqalu lahu ar-rayyan. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah salat subuh Musalla al-Mukhlisin, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM beserta para pengurus. Kita doain biar panjang umur, sehat walafiat, dan diberikan kekuatan, keikhlasan dalam memakmurkan rumah Allah. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Syafiuddin. Kita doain juga biar sehat panjang umur. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki hari keberapa? 20. Berarti lebaran kurang 2 hari. Ini kan sudah lebaran ya. 10 hari lagi. Para bapak ibu sekalian, ibarat orang ikut audisi Ramadan ini, waktu lagi awal audisi, jutaan orang yang ikut audisi. Nah, ini sisa audisinya. Ini kagak gugur ini ya. Yang lain dari awal berguguran, gugur. Ini sisa-sisa audisi. Para juara. Ya. Karena itu perjuangan kita tinggal 10 hari lagi. Yang udah juara jangan ada gugur. Ya udah gitu ya. Apa yang kita mau dapatkan ketika kita di audisi di Ramadan? Ya. Yang kita dapatkan adalah ampunan Allah. Hadiahnya besar, yaitu ampunan Allah. Waktu 10 hari pertama yang ikut audisi, Masya Allah, musola ini pasti penuh. Ya, enggak muat. Nah, tapi mereka tuh berguguran. Ya, pada keluar dari apa? Dari perlombaan ini. 10 hari kedua tambah gugur. 10 hari ketiga makin apa? Makin gugur. Tetapi hadiahnya yang Allah kasih itu makin besar. Ya, coba besok dah, 20 kesana. Yang di mall rame, yang di terminal rame, ya Pak ya. Ujung-ujungnya di musola apa? Sepi. Nah, makanya bilang tadi, yang sisa ini yang udah Allah kasih kesempatan sampai bertemu di 10 terakhir, jangan sampai apa? Gugur. Biar kita minal a'idin wal faizin, orang-orang yang dapat juara ya pada hari terakhir di bulan Ramadan. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, oleh karena itu di sini ada 3 ampunan Allah yang hadisnya sahih, dan ini yang harus kita
prioritaskan, jangan sampai ada yang bolong. Ampunan pertama adalah man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufir. Itu ampunan pertama. Orang-orang yang diampuni dosanya dari sejak awal Ramadan sampai berakhirnya Ramadan adalah orang yang shoma. Kalau dalam bahasa Arab itu fi'il madhi. Kalau bahasa Inggrisnya past tense. Pekerjaan yang sudah dilakukan. Orang yang sudah berpuasa atau orang yang telah berpuasa, puasanya karena iman, mengharap pahala dari Allah, maka puasa itu menghapus dosa. Ya, jadi kalau ada orang yang tidak berpuasa di Ramadan, ini yang Rasulullah sebut apa? Rogima anfu dakhala Ramadan lam yukfar lahu. Orang yang celaka besar, orang yang rugi besar, dan orang ini hina, kata Nabi, sudah masuk bulan Ramadan, dosanya enggak Allah hapus. Kenapa? Karena tadi tidak berpuasa. Banyak gak orang muslim yang berpuasa? Masya Allah, luar biasa kayak itu. Jangankan sampai keluar ujung harapan, Pak. Sini jalan, warteg bukan gak? Nah ya, warung bukan gak? Dikasih apa tuh? Gorden. Yang jual orang Islam bukan? Yang makan? Nah, orang yang kayak gitu tuh ketemu Ramadan, dosanya nggak Allah hapus. Ya, dan ini hadisnya apa? Sahih. Artinya apa, Pak? Dosa siang hari dari mulai terbit fajar, dari mulai imsak sampai ke maghrib, itu kan siang tuh. Dosa kita dari fajar sampai maghrib, ketika kita melakukan dosa di siang hari bulan Ramadan, dengan kita puasa Ramadan, Allah hapus dosanya. Nah, ini fasilitas yang Allah sudah siapkan buat kita sebagai umat Nabi Muhammad. Makanya itu Rasulullah bilang, rugi besar, rugi ma'anfu, celaka besar. Orang udah ketemu, udah masuk di bulan Ramadan, ternyata dosanya nggak dihapus. Bahkan lebih parah lagi, Pak, kata Imam Qatadah, lam yukfar lahu fi Ramadan. Kalau orang itu udah ketemu Ramadan, dosanya enggak diampuni, falan yukfar lahu fi ma siwa. Orang itu akan berpeluang di luar bulan Ramadan pun dosanya tidak akan diampuni. Jadi efeknya apa besar? Efeknya sampai di luar Ramadan. Jadi kalau Ramadan dosa kita nggak dihapus, Pak, dengan sebab kita tidak berpuasa, maka berpeluang besar di bulan-bulan di luar Ramadan pun dosa kita nggak dihapus. Patokannya di sini, di Ramadan. Kira-kira Ramadan tahun ini dosa kita dihapus atau enggak? Dihapus kalau siangnya apa? Puasa. Gitu ya. Dan dia akan tambah sempurna dihapusnya apa? Poin yang kedua, yaitu apa? Man qoma. Jadi hadisnya sama-sama, cuma bedanya soma sama qoma. Kesannya sama. Artinya apa? Orang yang telah melakukan qiyam Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan, baik taraweh, baik qiyamul lail, terutama taraweh yang hanya ada di bulan Ramadan, dosa dia dari maghrib sampai ke terbit fajar itu dihapus dosanya dengan sebab dia qiyam Ramadan. Jadi nggak sempurna, Pak, kalau ada orang yang siangnya puasa, malamnya nggak tarawih. Banyak itu. Buat apa? Dia nganggap kan tarawih masuk, yang wajib mah puasa. Gitu, Pak ya. Sehingga akhirnya siangnya dia puasa, malamnya dia nggak tarawih. Padahal Nabi diurut tuh, Pak. Siang dia berpuasa menghapus dosa dari fajar sampai maghrib, malam dia qiyam mulai sholat tarawih, dosa kita dari maghrib
Allah hapus. Pertanyaannya, kalau puasa makanya saya tanya dah, iloh masih ada kompon yang kurang dari 20 ya. Tarawehnya sampai hari ini udah ada yang bolong belum? Nah, ini rugi besar. Jangan sampai tadi disebut Imam Qatada, ternyata ketemu Ramadan dosa kita nggak dihapus karena sebab kita tidak taraweh. Akhirnya di luar Ramadan dosa kita juga nggak ada. Nah, mumpung masih ada 10 malam ke depan, ini jangan sampai bolong lagi. Karena itu termasuk yang merogi ma'anfun, orang celaka besar. Kan begini Pak, satu, sholat taraweh hanya ada di bulan Ramadan, nggak bisa kita temui di bulan lain. Ya, kalau ibarat musim buah mah, memang musim lagi musim duku, di luar musim duku ada buah duku tuh? Nggak ada. Mumpung lagi ketemu di musimnya, ayo terus kita ambil. Kalau kata orang jual kita habok gitu Pak, ayo aja kita makan. Lagi ketemu, besok mah kalau udah luar Ramadan udah nggak ketemu taraweh. Loh, ada orang dari rumah mau kemari ya bulan Syawal sholat taraweh. Kira-kira bener apa gila tuh orang ya? Mari lu Ramadan agak mau taraweh, kira Syawal lu datang apa? Jadi satu-satunya sholat sunnah yang ada di bulan Ramadan itu cuma taraweh. Makanya sekali ketemu dengan taraweh jangan sampai ditinggal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua Pak, sholat taraweh itu memang sunnah, tapi nilainya Pak, dia akan berlipat-lipat pahala. Tidak bisa dibilang bukan hanya 10 kali lipat, bukan hanya 700 kali lipat, tapi luar biasa. Yang ketiga, belum tentu Ramadan tahun depan orang akan datang kita ketemu. Buktinya Ramadan lalu masih bareng-bareng sholat di sini. Sekarang udah nggak ada. Ya. Jadi nggak ada jaminan umur kita sampai Ramadan tahun depan. Ya, makanya sekali ketemu maka maksimalkan ibadah kita. Kemarin yang ketiga, ini hadisnya sahih juga dan masih sama. Man qama lailatul qadri, nah, sama tuh hadisnya. Imanan wa ihtisaban ghufira. Siapa orang yang bisa melakukan qiyam, ya, atau qiyamul lail atau qiyam Ramadan di malam Lailatul Qadar, maka dia dosanya diampuni. Nah, di 10 terakhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan ini harus kita kejar itu Pak, biar ketemu dengan Lailatul Qadar. Ulama mengatakan apa? Ada di malam-malam ganjil. Ya. Malam 21, malam 23, malam 25, 29 diprioritaskan. Hari-hari lain sibuk, malam itu diutamakan. Siapa tahu malam itu kita ketemu dengan Lailatul Qadar yang pahalanya sudah jelas, khairum min alfi syahri. Jadi satu malam aja kita beribadah, itu nilai pahalanya lebih baik kita ibadah 1000 bulan, 83 tahun. Di sini ada yang usia 83. Nah, nggak ada udah. Langka orang usia 83. Orang ibadah 83 tahun itu berat. Nah, tapi kita untuk bisa mendapatkan pahala ibadah 83 tahun cukup kejar malam Lailatul Qadar. Kalau 10 kali kita ketemu Pak, itu kita udah pahala melebihi usianya Nabi Nuh. Nabi Nuh kan usianya 950 tahun. Kalau kita 10 kali ketemu Lailatul Qadar udah berapa? Udah hampir 900 tahun. Ya kan? Kalau 10 Pak. Nah, kalau umur sekarang 60, katakan 20 aja. Nah, udah sekarang udah berapa ribu tahun tuh nilai daripada ibadah kita. Dan ini hanya ada menurut ulama di 10 terakhir Ramadan. Bahkan ada ulama mengatakan adanya di malam 27. Ya, ya. Makanya kalau nuzul Quran, inna anzalnahu fi, ya, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar. Nah, kalau orang Arab itu Pak ya, Mesir sekitarnya termasuk Saudi Arabia, beliau meyakini nuzul Quran itu malam 27. Bukan kayak Indonesia. Indonesia itu malam berapa? 17. Di sana malam 27 rata-rata. Makanya orang lebih konsentrasi Pak.
Coba Bapak nanti kapan-kapan bisa umroh di akhir Ramadan, ngikut sholat qiyam Ramadan. Kan tarawehnya di sholat 20, jam 9 taraweh, jam 12 selesai. Itu taraweh. Jamaah mukhlisin kalau taraweh dari jam 9 sampai 12 ada nggak tuh? Kabur ya. Jadi taraweh jam 9, jam 12 selesai. Ntar jam 1 balik lagi tuh. Jam 1 dini hari. Sholat apa? Qiyam Ramadan. Sholatnya nggak banyak, 2 rakaat, tapi kunutnya yang 3 jam. Nah orang sini kunut 3 jam, kabur ya. Dari jam 1 sampai jam 3 itu kunut doang. Kenapa? Karena di malam itu malam tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi seluruh malaikat itu Pak turun ke langit memadati bumi. Kalau kita bisa melihat itu malaikat Pak, Masya Allah, melebihi padatnya maulid takor. Nyesek itu Pak, sesek itu. Malaikat-malaikat itu turun ke bumi pada malam itu ngapain? Membawa doa-doa orang yang berdoa di malam itu. Doanya yang mereka bawa ke atas untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanazzalul malaikatu ruhu fiha. Ya, ruh itu adalah malaikat. Nah, malaikat itu para bapak sekalian dihitung-hitung nih sama ada sebagian ulama. Dihitung-hitung kenapa malam 27 itu mereka yakini. Satu, coba bapak lihat kata Lailatul Qadar di surah Al-Qadar Allah ulang berapa kali? Kata Lailatul Qadar Allah ulang berapa kali? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Terus wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Nah, jadi Allah ulang 3 kali. Kalau Allah ulang 3 kali Pak, jadi kalau dalam Al-Quran ini Pak, kalau ada kata-kata yang Allah ulang berulang kali, melebihi 3 kali atau maksimal 3 kali Pak ya, maka peristiwa itu peristiwa penting. Coba Bapak lihat berapa kali Allah mengulang kata aqimus sholat wa atuz zakat dalam Al-Quran. Disebut bergandengan tuh, aqimus sholat wa atuz zakat, selalu berderet, ya kan? Itu hampir 32 kali pengulangan dalam Al-Quran. Kenapa Allah ulang-ulang itu? Karena perintah itu perintah penting. Jadi nggak bisa disepelekan. Peristiwa yang sangat penting, perintahnya sangat penting. Jadi sholat itu peristiwa atau perintah yang sangat penting, dan dia harus beriringan dengan zakat. Jadi nggak bisa Pak, orang cuma sholatnya rajin, tapi dia sudah cukup nisab hartanya, dia nggak ngeluarin zakat, nggak bisa. Ya, kadang orang menganggap gini Pak, nah udah sholat, udah umroh, udah haji, nggak zakat, urusan nggak ada kaitan begitu mamanya, nggak bisa. Makanya Allah gandeng Pak, gandeng dia. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Yuqimus shalah wa yutuz zakat. Jadi dua-duanya adalah harus beriringan. Walaupun dia punya kriteria sendiri misi zakatnya. Tapi kalau ada orang yang kaya, nisabnya cukup, hartanya cukup, orang itu tidak bisa hanya dia beribadah. Karena sholat hablum minallah, zakat hablum minannas. Tidak dibenarkan orang di dalam Islam dia berdoa, minta rezeki, minta kaya, Allah terima, tetapi tidak dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan itu tidak dibenarkan. Jadi perintah sholat, perintah zakat, perintah yang penting. Nah, begitu juga kata Lailatul Qadar. Jadi perintah Lailatul Qadar atau peristiwa Lailatul Qadar, peristiwa yang sangat penting. Nah, kalau penting Pak, dia punya pengaruh yang besar dan punya pahala yang besar. Itu kalau dia penting, punya pengaruh dan pahala yang besar. Semua Pak, semua. Coba pada Bapak lihat. Ya. Jadi kata-kata yang Allah sebutkan itu pahalanya semua besar. Kayak mamanya apa?
wabil walidaini ihsana. Itu kan Allah tuh. Jadi berbuat baik, berbakti sama orang tua itu perintah yang sangat penting. Dan kalau perintahnya penting, pahalanya besar. Jadi orang yang berbakti, orang yang menghormati, orang yang menghargai, orang yang membantu orang tuanya, itu pahalanya besar. Yang ketiga, kalau pahalanya besar berarti apa? Pengaruh doa kita itu cepat dikabul. Begitu runtutannya ya. Satu, kata saya bilang, kata-kata yang Allah perintah penting. Kedua, kalau penting berarti dia pahalanya besar. Kalau besar, dia berpengaruh sama doa kita cepat Allah kabul. Semua. Coba ada orang, Bapak berbuat baik sama orang tua, doa yang tidak ditolak oleh Allah, doanya siapa? Orang tua. Maka pengaruh doa cepat dikabul itu besar. Nah, malam Lailatul Qadar itu pengaruh doa cepat dikabul besar. Besar sekali. Makanya Allah ulang Lailatul Qadri, ya kan, 3 kali. Dan kata Lailatul Qadar itu ada 9 huruf. Jadi kalau 9 dikali 3, dia maka menjadi 27. Nah, disitulah diyakini bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27. Tapi kalau kata saya ya, jangan 27 doang. Kan dia kan ada di malam-malam lain. Makanya kalau saya mengibaratkan begini, kalau Bapak jala ikan, jala yang ditebar tuh, ya, Haji kenal jala ya, jala ikan. Kalau jaringnya rapet gitu, Pak, rapet gitu ya. Kalau bolong gede-gede, ikan serut nyelos nggak? Nah, nyelos enggak, ke bawah dia. Ikan yang kecil-kecil, kalau jaringnya dia rapet, maka akan ketangkep. Yuyu, ular kadut, ya. Semua ke bawah karena jaringnya betul. Tapi kalau dia bolongnya gede, Pak, bolongnya gede, ya jangankan yang kecil, ikan gede pun apa? Nggak akan dia dapat. Kalau Ramadannya rapet, Pak, puasanya rapet, 30 hari nggak ada yang bolong. Sholat malamnya rapet, 30 hari, 30 malam nggak ada yang bolong. Baca Qurannya rapet, 30 malam, 30 hari juga nggak ada yang bolong. Sedekah infaknya juga rapet. Semua kebaikan termasuk yang besar Lailatul Qadar akan kita dapatkan. Ya, ada yang kata Bapak di belakang, ya ngomongnya udah terakhir ya, di depan banyak yang bolong ini ya Pak ya. Makanya sebenarnya yang terakhir ini jangan sampai bolong. Karena pahalanya tadi apa? Besar, hadiahnya besar yang Allah sudah siapkan. Dan satu hal lagi, coba Bapak lihat hadis yang saya bawa yang 3 tadi, semuanya itu ada kata iman. Semuanya. Man shoma Ramadhana imanan, man qama Ramadhana iman, man qama Lailatul Qadar iman. Semua ada kata iman. Kenapa, Pak? Di bulan Ramadan iman kita dipertaruhkan. Makanya ketika diperintah puasa, kutiba alaikumusiyam, awalnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Beda dengan perintah yang lain. Jadi Ramadan ini iman kita dipertaruhkan. Kira-kira iman kita itu yazid apa yanqus? Dia semakin meningkat apa makin berkurang? Ya, makanya semuanya diiringi dengan kata iman. Bapak datang kemari ini kan karena iman. Kalau bukan karena iman, malas. Ya, jadi semakin berakhir, kira-kira iman kita semakin bertambah enggak? Wah, sayang nih kalau tinggal, sayang nih kalau tinggal. Jadi iman dipertaruhkan. Yang kedua, Pak, tanda orang itu beriman, Pak, kepada Allah. Coba Bapak lihat dalam Al-Quran, selalu diiringi dengan kata amilus sholihat. Selalu itu. Contoh ayat Quran yang paling Bapak hafal, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihat. Jadi kita tuh ngaku beriman, buktiin dengan amal soleh. Jadi kalau ada orang beriman tapi tidak melakukan amal soleh, nonsen, ngomong kosong.
alim namanya. Tapi omong kosong kalau ajarannya diapain? Gak kita ikuti, gitu. Jadi orang beriman kepada Allah, bukti keimanannya dilakukan amal soleh. Urutannya dulu Pak. Amal iman, amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu, baru perintahnya kutiba alaikumusiyam. Ya, jadi orang yang beriman, bukti dia beriman, yaitu tadi melakukan puasa. Bukti dia beriman, melakukan qiyam Ramadan. Bukti dia beriman, di 10 terakhir Ramadan diapain? Jangan disia-siakan. Nah ini dipertaruhkan keimanan kita. Jadi kalau kita malas-malas, nah imannya sedang apa tuh? Yankus, sedang berkurang, begitu Pak. Dan yang ketiga Pak, ya iman, amal soleh. Setelah amal soleh Pak, baru ada hasilnya. Apa? Jannatin tajri min tahtiha. Jadi orang yang bisa meraih surga itu adalah runtutannya orang itu beriman, terus melakukan amal soleh. Setelah amal soleh baru dapat hasilnya surga. Dan semua Pak dalam Al-Quran kata amal soleh pasti di ujungnya ada surga pasti. Nah, contoh Pak surah Al-Bayyinah. Coba apakah innal ladzina amanu wa amilus sholihat faulaika khairul bariyah. Jadi orang yang beriman melakukan amal soleh itulah manusia terbaik. Kemudian dilanjutin jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Ini hasil dari apa? Yang tadi di atas tuh. Orang yang beriman, amal soleh, dia orang terbaik. Setelah itu baru Allah jazaohum, Allah balas mereka jannatu adn, mendapatkan surga adn tajri min tahtiha al-anhar. Begitu Mas. Jadi apa? Konsepnya kalau kita pengen dapat surga, maka urutannya apa? Beriman, lakukan action imannya, bukti iman itu dengan amal soleh, kemudian pasti dapat menghasilkan jannah. Ya makanya berat. Orang dapat surga itu berat. Harus ada apa? Tentu amil soleh, melakukan amal soleh. Nah amal soleh di bulan Ramadan luar biasa banyaknya. Puasa amal soleh, sholat malam amal soleh, baca Quran amal soleh, baca zikir, tasbih semua itu amal soleh, infak sedekah amal soleh. Orang-orang yang bisa melakukan amal-amal soleh, dia yang mendapatkan jannatul tajri min tahtiha al-anhar. Ya, nah mudah-mudahan. Makanya ada lihat apa Pak? Ada 4 orang yang al-mustaqatun fil jannah, yang dirindukan dengan apa? Surga. Ada 4 golongan kan yang dirindukan dengan surga. Di antaranya talil Quran, orang yang baca Quran itu dirindukan surga. Karena membaca Quran bagian daripada amal soleh. Karena membaca Quran rasa keimanan kita kepada Allah. Dan di dalam bulan puasa semua amal yang kita lakukan itu diiringi dengan iman. Tanpa iman nilainya nggak ada, sia-sia. Nah, karena itu ya jangan sampai dibolong di penghujung bulan Ramadan. Apalagi kalau ada yang bisa sampai masuk akal iktikaf ya, karena satu-satunya amalan di terakhir bulan Ramadan yang Nabi tidak pernah tinggal sampai beliau wafat, yaitu iktikaf di 10 terakhir Ramadan. Itu satu-satunya amalan Nabi yang setiap akhir Ramadan dan tidak beliau tinggalkan sampai beliau tutup akhirat, yaitu beriktikaf. Nah ini yang tambah berat lagi. Makanya saya bilang tadi kalau dia iktikaf ibarat jaring tadi apa? Rapat. Maka malam-malam Qadar pasti dia dapatkan, gitu kan? Dan kita belum tentu ketemu lagi Ramadan yang akan datang. Sekali ketemu, lakukan dengan amal yang terbaik dan amal yang berkualitas. Tinggal sedikit lagi Pak, biar kita dapat hadiah yang besar dari Allah. Dan Allah sudah siapkan tuh hadiah yang besar. Ya, jangan sampai sedang di audisi termasuk orang-orang yang apa? Gugur, ya kan? Kalau nggak bisa sampai iktikaf, ya minimal puasa dan qiyam Ramadan yang sampai apa? Yang sampai bolong.
Terakhir ya. Orang itu Pak dianggap husnul khotimah dilihat ujungnya. Bapak 10 hari pertama bagus, pas terakhir pada apa? Bolong. Itu nilai di terakhir Pak nilai. Kayak orang ujian itu kan orang sekolah kan tergantung di kelas terakhir Pak. Dapat ijazah itu kan. Makanya kata Nabi wa innamal a'malu bil khotim. Amal sasaran itu dianggap dilihat di ujung. Maka ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Nah dia husnul khotimah kalau di akhirnya apa? Bagus. Nah, kita ini mau Ramadan nih, maka kita usahain biar bagus, biar kita dapat nilai apa? Husnul khotimah. Nah itu mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita dikasih panjang umur, sehat walafiat, bisa menyelesaikan Ramadan dengan sempurna. Al-Hadini Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Enggak ada yang ditanya? Enggak ada pertanyaan? Emang enggak ada? Ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.